saya akan Ca plus Mg. Di sini ada kalsium dan magnesium ya. Nanti kita lihat dia akan reaktif pertama kali terbentuk jadi suhu yang lebih tinggi daripada Ca ataupun Mg, sehingga itu dalam jarak dari reaksi Bowen yang pertama kali ya. Jadi ketika kemunculan origin fosforit ya daripada di originoid ataupun di kayalit ya. Jadi origin kita lihat ada 3 series ya. Jadi yang kaya akan Mg, kemudian kombinasi, dan dia yang kaya akan Fe. Yang terakhir kita sebut dia memiliki suhu yang paling akhir ya, paling rendah. Oke. Kemudian piroksin yang kaya akan besi ya, kita akan melimpah pada batuan-batuan yang sifatnya politik. Apakah itu batuan Ca alkalin, apakah itu batuan yang relatif alkalin, dan batuan yang politik. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya, karena ini adalah batuan berdasarkan series komposisi tektonik ya. Jadi ini sebenarnya lebih Anda sudah mendapatkan dulu waktu mata kuliah petrologi ya. Jadi bagaimana batuan yang alkalin dan batuan yang alkalin ataupun batuan yang politik. Nah, nanti juga akan dijelaskan kembali pada materi kuliah vulkanologi. Nah, kita lihat pada triangular diagram ini yang di sebelah kanan. Itu yang paling atas ada wollastonite ya, mineral wollastonite. Dia dengan rumus Ca2 Si2O6 ya. Jadi ini adalah kaya akan Ca. Kemudian ada ensantit, dia magnesium, silika dan oksigen, dan ferrosilit Fe Si2O6. Jadi ini adalah Ca, Mg, dan Fe. Jadi berdasarkan atas kandungan Ca, Mg, dan Fe. Ketika dia akan kaya akan Ca dan Mg ya. Jadi misalnya Ca-nya itu 50%, Mg-nya juga 50% ya. Nah, maka dia akan terdistribusi sebagai kalsit ionoperoksin. Nah, jadi ini adalah ionoperoksin yang kalsit. Kemudian jika dia relatif mungkin dari Mg-nya dia dominan, Ca-nya sedikit, kemudian dia Fe-nya juga sedikit ya, maka dia akan terbentuk sebagai region. Kalau dia mungkin dominan ya, Ca-nya mungkin minim sekali ya, sekitar 1-2%, magnesiumnya tinggi ya, misalnya dia 90 sekian persen ya, Fe-nya hanya 0, sekian persen, itu bisa terdistribusi sebagai orthopiroxen. Jadi kalau Mg dominan, Fe dominan apa, dan Ca dominan apa ya? Dia ada kalsit ionoperoksin, TBC, dan orthopiroxen. Nah, ini adalah diagram versi yang awal ya, yang sederhana. Ya, nanti Anda mungkin bisa melihat pada diagram yang lain ya. Jadi di tengah-tengah ini ada nama mineral piroksin, ada dioxide, dendrite ya, kemudian ferrosilit, dan ensantit. Kemudian di bagian yang tengahnya ada orthopiroxin, bikionit, dan plastik ionoperoksin. Dan yang paling atas adalah series wollastonite. Untuk yang wollastonite ini dulu mungkin kan jangan cerita ya sebelumnya ya. Waktu saya trip ke daerah Sayat ya, ini nanti saya di sana akan melakukan kegiatan lapangan ya. Semoga nanti bisa dilakukan secara offline ya. Secara offline di lapangan ya. Jadi yang dekat dengan kampus itu di daerah Sayat. Di Sayat sebelah barat ya, pegunungan Jawa Barat itu dulu pernah kita temui ya mineral ini yang wollastonite. Jadi dia memang bercampur
berasosiasi dengan batuan metamorfik ya. Batuan metamorfik ini adalah mendominasi dari pegunungan Jawa Barat dan Jawa Timur. Tapi untuk yang relatif lebih freshnya, mineral-mineral di batuan metamorfik bisa kita jumpai di pegunungan Jawa Barat. Nah, tepatnya ini di daerah Pager Jurang ya. Pager Jurang itu sebelum kita memasuki gunung area gunung pegunungan Jawa Barat, dan juga ada gunung rangkaian pegunungan Jawa Barat, ada gunung Jabalka, ada gunung Jataran, gunung Sari, gunung Tugu ya. Nah, itu di pinggir jalan, jadi ini tetap ada di pinggir jalan ya, ada sebuah bukit kecil ya. Nah, bukit itu dulu ditaruh oleh pemerintah setempat untuk dijadikan tanah uruk. Nah, jadi di daerah di pasar Klaten itu mau dibangun pasar umum ya. Jadi urukannya itu sebagian besar diambil dari tanah di daerah pegunungan Jawa Barat. Nah, bisa tanah nomor 1 ya. Nah, itu mineral-mineralnya cukup bisa terambil dengan baik ya. Ada mineral seperti garnet, kemudian dia kalsit ya. Kalsit yang sudah mulai rada terubah ya. Jadi memang ada sedikit fosilnya juga ya. Fosil, dan dia bercampur dengan ini yang penting itu adalah garnet ya. Garnet itu seperti gemstone ya, batu mulia. Jadi batu permata yang Anda kenakan seperti di jaket korsa yang warna merah hati. Nah, kalau ketemu itu berarti dia akan berinteraksi dengan batu metamorfik yang relatif suhunya itu adalah menengah ya. Nah, di sana kita juga jumpai ini mineral bolas barat, dan ini secara gastrofis ya, kita belum lihat secara petrografi. Jadi waktu itu secara gastrofis dia seperti menjari ya, menyerap begitu ya. Ya, seperti apa ya? Seperti triangular, triangular seperti kipas segitiga gitu. Tapi dia ada strat-stratnya itu lebih waktu itu kita sempat diskusi dan disimpulkan secara awal ini adalah bolas barat. Ini adalah eruption yang kayak Asia. Nah, tapi itu baru di awal ya, karena memang di kondisi Jawa Barat ini sangat kompleks sekali ya. Ada yang menunjukkan dia merupakan orogenik maupun dari batuan bancur yang merang bancur juga, ataupun juga dari fase metamorfik sedang ya. Jadi ini memang ada beberapa penelitian yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan lokasi yang sangat kompleks. Oke, kita ulas dulu dari OPX ya, orthoperoxen. Formulasi umumnya adalah magnesium, ferrum, silika, dan oksigen. Ya. Ada dua anggota orthoperoxen yang cukup sering hadir ya, dominan yang kita jumpai di batuan ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita sampaikan juga secara umum adalah peroxen ya, yaitu tergantung nanti dari studi penelitian Anda ya. Kalau Anda mungkin hanya secara general ya, general itu mungkin Anda ya geologi umum tanpa meneliti atau geologisnya tidak menyerempet-serempet dari sisi jenisnya mineral ataupun teknologi jenisnya mineral, itu mungkin sekarang sudah diperkenankan. Tapi kalau jurusan Anda adalah teknologi jenisnya batuan beku, teknologi jenisnya batuan metamorf, atau misalnya nanti komposisi detail mineral di batuan beku ataupun di batuan metamorf, nah, tapi secara pemerian teknologi pun Anda harus menggunakan tabel yang memang khusus ya di sini ya. Jadi bisa mengenerasi jenis tipenya dari mineral besar itu apa. Jadi sudah mengarah ke nama anggotanya ya, anggota dari grup tersebut. Peroxen ini sebenarnya kan ada nama grup besar ya. Seperti Anda tahu ada olivin, ya, ada feldspar, ada plagioklas, ya, itu kan grup besar. Ya. Tapi ketika kita generis ya lebih detail lagi ya, kita akan mendapatkan nama-nama anggota nanti. Ini apakah termasuk serisnya adalah plagioklas, apakah dia serisnya adalah CA atau NA, itu akan lebih nanti memfokuskan ini namanya kalau CA adalah ini, kalau NA adalah ini. Jadi supaya nanti Anda lebih lebih detail ya penamaannya, bukan hanya sekedar secara fasilitasnya mikroskopis, walaupun itu juga diperbolehkan ya. Ini biasanya nih, biasanya nanti kalau dari sisi yang lain ya, dari sisi
vulkanologi atau mungkin dari sisi petrografi detail ya, Anda melihat struktur urutan dari kejadian mineral ya, berarti kan tidak mungkin hanya pada tipe umumnya ya, atau mungkin nama besarnya itu, tapi Anda harus merunut sampai dengan nama anggotanya. Nah, kembali ke autopilot ini ya, ada dua anggota yang cukup dominan yang hadir ya, dengan komuniti MgSiO3 nya adalah estatis dan ortoperoxid ini adalah SiO3. Di alam campuran dari dua variabel ortoperoxid ini memiliki variabel sifat-sifat optis yang bervariasi ya. Jadi misalnya adalah birgensen, ada yang diferensiasi ya. Kemudian sifat optis ya, yang secara umum adalah negatif. Ortoperoxid kalau dilihat di mikroskop ya, menggunakan mikroskop polarisasi, ada sejajar dengan silang atau saja dengan sumbu Corsair ya. Jadi kalau Anda memutar ya, ini pemadaman berarti dibaca dalam keadaan kosikal ya, dia akan sejajar dengan utara selatan maupun dari timur. Nah ini tadi dan sedikit ya, berdasarkan bentuk polarisasinya. Kemudian bentuk kristalnya umumnya dia aerosial ya, prismatik gemuk, jadi relatif apa istilahnya, gemuk itu ya dia bukan mineral yang tipis ya, jadi lebih relatif apa istilahnya bulat ya. Kemudian jika beruntung ya, saya memotong sumbu C, ya, kadang-kadang kita tidak bisa melihat ya posisi mineral itu secara detail itu bagaimana ya, tetapi ya kita usahakan saya ada orientasi, ada arah dari pengamatan mikroskopis yang bisa kita lihat ya, walaupun sedikit dibantu dengan menggunakan loop. Nah kita bisa arahkan ini saya alirannya itu ke arah selatan ya, ataupun nanti kiri kanan. Nah kita akan memotong di tengah-tengah, itu adalah memotong dari sumbu C ya. Jika memotong sumbu C, maka dia akan bisa memiliki belahan dua arah ya. Belahan dua arah ini membentuk sudut 90 derajat. Jika terpotong yang sejajar dengan sumbu C, maka dia memiliki belahan yang searah. Nah, warna dan pleuralisme ini berwarna lemah ya, sampai dengan pink salmon. Ya, sama pink salmon sama dengan hingga hijau ya. Kemudian yang miskin ya, miskin itu adalah yang statis ya, yang miskin dengan ya tidak berwarna. Kadang-kadang kalau dia muncul juga Fe ya, mulai perlahan tambah Fe-nya ya, sudah ada Fe begitu, maka dia akan bervariasi. Jadi pleuralisme ini intinya dilakukan pada pengamatan dasar ya. Ketika Anda putar-putar meja objek ya, baik itu ke kanan maupun ke kiri, nanti ketika ada perubahan warna dari terang hingga gelap ya, ataupun ada perubahan warna yang lain, ini berarti ada warna pleuralisme. Biasanya ortoperoxid yang kaya akan Fe ini akan memiliki pleuralisme. Nah ini ilustrasinya ya. Satu yang dipotong paralel terhadap sumbunya akan menunjukkan belahan searah. Jika belahan paralel terhadap polar, terhadap sumbu ya, selatan dan atas bawah, maka warnanya itu akan berubah menjadi hijau. Jika belahan memotong sumbu bawah, maka warnanya akan berubah menjadi warna pink. Nah ini adalah teorinya ya, ilustrasi teoretisnya. Secara umum, sifat autoperoxid adalah memiliki warna interferensi emas. Pemandangannya tadi ya, searah dengan sumbu atau paralel atau sejajar dengan sumbu ya, ini adalah yang hampir sama ya, searah sejajar ya. Kemudian pleuralisme ini bisa dari terang tadi ya, warna pink, salmon, kemudian ke hijau. Tapi ini lemah saja, tidak terlalu kuat ya. Kemudian DF derajat tinggi ya, 2V dengan sudut lebih dari 75 derajat.
sifat optis ini yang menunjukkan sifat optisnya adalah negatif. Nah, setelah ortoperoksin ada series glenoperoksin ya. Jadi komposisinya adalah AgSi2O6. Jadi ada kombinasi antara mineral A dengan mineral B. Ya. Jadi misalnya itu digolongkan ya, ini ada beberapa yang sering muncul ya. Ada dioksid, edenbergit, ya, jadid, akmit, spodumene, dan tadi ada namanya wolastarit ya. Dia menimpa pada bagian beku ultra basah. Jadi mulai dari ultra basah hingga ke basah ya ini. Kalau di bagian batuan intermediate maupun asam ya, itu namanya tidak akan terjumpai mineral ini ya, umumnya ya, secara umum. Tapi nanti kalau di luar umum ya tadi kan, nah kita harus melihat bagaimana apakah dia sudah beberapa kali terjadi proses apakah teman-teman prisma atau itu vulkanik yang berulang-ulang. Tapi kalau berulang-ulang pun ya karena kelanjutannya adalah mineral yang labil, pasti dia akan laku duluan ya daripada memang mineral-mineral yang ada di atas. Jadi dia akan melimpah ya glenoperoksin itu di bagian ultra basah dan di bagian metamorf tingkat menengah dan derajat yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu daripada kenampakan dari mineral glenoperoksin dari bionit. Jadi dia memiliki warna interferensi, kemudian pleukoroid lemah, dan gas ya, daripada yang hijau muda ini. Oke, mungkin yang bisa kita sampaikan untuk kuliah ini sampai di dulu ya, tentang series piroksen ya. Nanti Anda tambah sendiri membaca di buku ya, buku textbook yang sudah saya sampaikan di LMS ya. Nanti Anda download sendiri ya. Itu ada textbook, linknya sudah saya kasih, tinggal nanti Anda download saja. Boleh nanti Anda mencari buku yang lain, versi lain, silakan tentang untuk suplemen ya daripada materi discontinuous mineral. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Sudah jelas ya, ini ya? Sudah Pak. Jelas Pak. Sudah Pak. Ya, nanti yang masih haus, masih istilahnya penasaran terhadap piroksen ya, karena ini memang saya baru menyampaikan yang dasar ya, karena kalau saya sampaikan detail sekali tentunya tidak cukup dengan satu semester ya. Jadi Anda harus mencari suplemen sendiri ya, melengkapi ini kan dari pengamatan mikroskopis kemudian mikroskopis ya. Anda harus tambah dengan bagaimana sih realnya itu kalau dilihat dengan mikroskop ya, karena memang sekarang kita tidak bisa praktikum secara langsung ya, offline ya, karena mungkin juga dilakukan secara virtual. Jadi Anda harus mendapatkan suplemen yang lain ya, untuk mengobati penasaran Anda. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan link untuk kuis ya, silakan nanti dikerjakan link kuisnya ya. Jadi ini nanti saya tunggu sampai dengan hari ini ya. Jadi kalau teman-teman yang